Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan satu penjelasan. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan teman-teman netizen. Tentu pertanyaan ini dari sekian lama kita sudah menyimpannya, dari sekian lama kita sudah mengumpulkan, sehingga baru saat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mudah-mudahan nanti pertanyaan bisa menjawab sekaligus bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman khususnya yang bertanya ya. Dan tentu bagi teman-teman yang lain yang punya pertanyaan yang sama, nanti bisa silakan disimak secara lengkap, silakan disimak secara detail video berkaitan dengan Q&A ini, berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan teman-teman netizen. Baik, selanjutnya kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, cara mengatasi ketakutan loss bagaimana, Pak? Oke, teman-teman semuanya, banyak di antara kita pasti mengalami yang namanya satu kondisi di mana kita sangat nervous, di mana kita sangat panik menghadapi situasi pasar yang mungkin bergerak dengan ekstrim, mungkin bergerak dengan cepat ya. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana cara mengatasinya, atau paling tidak mencegah supaya kita tidak terlalu panik yang berlebihan ya. Bagaimana supaya kita tidak panik, supaya kita tidak cemas menghadapi kerugian yang mungkin bisa kita hadapi. Yang pertama tentu harus punya rule yang jelas, harus punya aturan main yang jelas. Ketika kita sudah memutuskan untuk mengambil satu keputusan ya, apakah kita mengambil keputusan untuk entry buy maupun sell, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah selalu punya rencana yang jelas. Apa rencana yang bisa kita siapkan? Tentu kita harus sudah paham, kita harus tahu sejauh mana kita menggunakan lot yang kita pakai, sejauh mana kita menggunakan lot yang akan kita gunakan, sejauh mana kita membatasi resikonya, kemudian seberapa realistis kita menentukan target kita. Berikutnya, ketika kita sudah membuat satu peraturan, satu aturan main kita ya, baik terkait dengan batasan resiko, baik terkait dengan target yang akan kita capai, tentu yang menjadi hal utama yang harus kita pahami adalah bagaimana kita menguasai sistem yang kita siapkan itu, bagaimana kita bisa menggunakan teknik-teknik yang tentu teknik itu sudah kita uji, sudah kita lakukan riset ya, sedemikian rupa ya. Apapun yang kita lakukan atau indikator apa yang kita gunakan, teknik apapun yang kita gunakan, selagi itu masih bisa membantu kita, membuat kita nyaman, silahkan jalankan ya, silahkan kita gunakan sebagaimana yang menjadi style kita. Kalau kita tidak tahu tekniknya, entry saja tidak tahu dasarnya, apalagi mau kita exitnya ya. Jadi pertama tadi kita sampaikan yang paling dasar adalah bagaimana kita menyusun rule, aturan main kita dulu. Yang kedua, baru kita menentukan batasan resiko yang akan kita ambil berapa ya. Di awal harus sudah jelas. Target yang kita ambil harus betul-betul realistis yang bisa kita dapatkan, harus kita capai dengan sesuai kemampuan kita. Itu kira-kira strategi yang atau teknik yang bisa kita berikan. Tips-tipsnya setidaknya ada 3 hal utama tadi yang menjadi catatan. Yang pertama, siapkan aturan main kita. Yang kedua, buatlah target yang realistis. Yang ketiga, kuasai teknik yang akan kita jadikan sebagai acuan, akan kita jadikan sebagai dasar untuk kita menentukan entry dan exitnya. Beda akun demo dan real apa ya guru? Saya masih main demo. Oke, apa perbedaan antara akun real dan akun demo? Yang jelas akun demo tidak bisa dipakai withdraw, akun real bisa pakai untuk withdraw, tarik tunai. Dari pergerakan, dari sisi harga ini sebenarnya tidak ada perbedaan ya, tidak beda jauh. Yang membedakan tentu real account itu kita menggunakan uang asli, uang beneran.
Sementara yang demo itu kita dikasih hanya simulasi atau virtual saja yang tidak bisa kita ambil, yang tidak bisa kita cairkan. Nah, yang dimaksud apa bedanya? Tentu saya paham berkaitan dengan psikologi ya, tentunya berkaitan dengan psikologi. Demo dengan real tentu kalau kita terapkan nantinya pasti di situ ada perbedaan berkaitan dengan tingkat kecemasan. Nah, bagaimana strateginya supaya kita bisa mengikuti real account itu seperti halnya kita saat kita latihan di akun demo? Maka yang pertama, asah keahlian kita ya, asah skill kita ketika kita latihan di akun demo itu, ketika kita sudah berlatih atau mengasah skill kita, menerapkan sistem trading kita, menerapkan money management kita, termasuk sistem recovery yang kita gunakan, analisa yang kita terapkan, kita uji ya, kita lakukan riset, kita lakukan pengujian secara terus-menerus sampai menemukan titik yang paling nyaman. Apakah 1 kali, 2 kali, 1 bulan, 2 bulan, tentu kita akan bisa mengukur nanti di sana. Semakin kita banyak menguji, semakin banyak kita mencoba, maka semakin banyak pula pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan, semakin banyak pula hikmah yang bisa kita ambil dari sana. Dari perjalanan itulah nanti kita bisa menyimpulkan kira-kira kita sudah mampu apa belum menggunakan real account. Sehingga kalau sudah terbentuk intuisi alam bawah sadar kita, sudah kita latih, sudah kita uji dengan menggunakan latihan yang terus-menerus, maka akan dengan sendirinya akan terbentuk di dalam bawah sadar kita. Sehingga dengan latihan yang banyak itu membuat kita menjadi hafal atau menjadi mahir di luar kepala. Nah, ketika kita sudah mahir menghadapi kondisi pasar yang ekstrim sekalipun, yang lambat sekalipun, dengan segala macam kondisinya, dengan berbagai macam recovery-nya, kita sudah siap semuanya, maka ketika kita menggunakan real account, saya kira tidak beda jauh ya, hanya butuh penyesuaian sedikit banyak. Setelah itu kita akan berjalan sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Pakai indikator apa buat mencari rank harian, Pak? Oke, untuk menentukan range harian ya, apakah di emas, di euro USD atau di apapun instrumen yang kita gunakan ya, bagaimana cara mencari range harian? Apakah ada indikator khusus ya? Sebenarnya banyak dari indikator yang bisa kita gunakan, termasuk mungkin ada plugin yang bisa kita gunakan. Kita banyak indikator juga yang digunakan untuk menentukan range secara otomatis ya, dengan cara memasukkan script ke sana di MetaTrader-nya ya. Mungkin kalau teman-teman berminat, silakan nanti hubungi admin, kita akan berikan secara free. Di situ kita bisa nanti menentukan range harian, bahkan pergerakan sekarang sudah berapa range-nya, kemudian dari titik entry sudah berapa berjalan, berapa pips. Ini kita sudah siapkan semuanya di situ ya. Jadi kita tinggal nanti melakukan plugin di sana, di scriptnya dimasukkan, kemudian otomatis di situ akan muncul ya berapa range-nya, kemudian berapa pergerakan dari titik bukaan sampai sekarang. Semuanya bisa diterapkan di laptop mungkin ya, di aplikasi MetaTrader yang berbasis Windows tentunya. Ketika kita menggunakan Android, sementara saya belum ada ya. Jadi itu kalau indikator yang kita pakai ada banyak ya, termasuk bagaimana kita nanti membuat secara otomatisnya ada di situ semuanya. Kemudian kalau kita mau yang sederhana ya, kalau kita mau yang sederhana juga bisa, kita tinggal arahkan mouse pointer ke arah bukaan atau tertinggi hari ini, kemudian dicatat di situ berapa harganya, kemudian taruh lagi di mouse pointer itu di harga terendahnya di bawah, kemudian catat harganya, selisihkan di situ, nanti akan ketemu berapa range hariannya. Itu yang paling sederhana kalau kita tidak mau ribet dengan indikator. Terkait dengan indikator, nanti silakan dihubungi tim, nanti kita akan berikan secara cuma-cuma, secara gratis, bagaimana nanti bisa ditempatkan pada MetaTrader itu sehingga kita bisa menentukan berapa range-nya secara otomatis.